Salam jumpa lagi dengan saya Virbum Veritatis. Sebenarnya kemarin saya sudah merekam video tanggapan terakhir saya untuk Tante Esa berkenaan dengan 4 pertanyaan yang dia ajukan di dalam video tanggapannya terhadap video terdahulu saya yang berjudul Ketika Allah Tidak Bisa Menjadi Manusia. Nah, keempat pertanyaan tersebut menurut Tante Esa merupakan pertanyaan yang membuat orang-orang Kristen akan berputar-putar seperti gasing. Artinya dia percaya bahwa orang-orang Kristen akan terlihat sangat stupid kalau diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sayang sekali, saya akan buktikan secara mutlak bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang stupid, yang tidak berbobot. Bahkan bukan hanya stupid dan tidak berbobot. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita menggunakan standar logik yang sama yang diasumsikan oleh pertanyaan-pertanyaan itu, maka Tante Esa sedang membawa diri ke dalam bahaya yang sangat fatal. Bukan hanya fatal bagi Tante Esa, tapi fatal bagi Allahnya, fatal bagi nabinya, fatal bagi semua muslim yang datang ke dalam video tanggapannya dan bersorak bersama dengan dia, dan fatal bagi semua apologet muslim yang selama ini mulut mereka tidak mau diam, cuap-cuap terus, ngoceh terus, ngedumel terus mengenai iman Kristen, bahkan tidak tahu malu menciptakan kebohongan demi kebohongan mengenai iman Kristen. Nah, video tanggapan tersebut sayang sekali ketika sedang saya edit, itu tiba-tiba laptop saya mati secara total. Jadi saya tidak bisa mempublikasikannya kemarin. Sekarang saya sedang mengurusnya. Dan karena saya sudah tidak sabar untuk mempublikasikan tanggapan ini, maka saya merekamnya di sini sekarang. Kita mulai dengan keempat pertanyaan tersebut. Pertama, apakah Yesus itu Tuhan? Kedua, apakah Tuhan itu Yesus? Ketiga, apakah Yesus disalib? Keempat, apakah Tuhan disalib? Itu adalah keempat pertanyaan yang diajukan oleh Tante Esa, dan saya akan berikan jawaban secara ringkas, khususnya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab secara positif, yes. Dan saya akan berikan argumen untuk 2 pertanyaan yang akan saya berikan jawaban secara negatif. Untuk pertanyaan pertama, apakah Yesus itu Tuhan? Absolutely yes. Seluruh perjanjian baru mengharuskan jawaban yes untuk pertanyaan itu, dan bukan hanya seluruh perjanjian baru, tapi juga latar belakangnya di dalam pewahyuan di dalam perjanjian lama juga mengharuskan jawaban itu. Artinya seluruh Alkitab, kalau orang melakukan total reading of the scripture, 66 kitab kanonik itu mengharuskan jawaban Yesus adalah Tuhan. Tapi jauh lebih akurat, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. So yes, apakah Yesus itu Tuhan? Absolutely yes. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan itu Yesus? No. Dan saya akan kembali kepada pertanyaan itu nanti, tapi mari kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Apakah Yesus disalib? Oh yes. Seluruh kesarjanaan perjanjian baru, khususnya dalam bidang The Historical Jesus Study, studi mengenai Yesus sejarah, semua pakar yang tergabung di dalam bidang studi itu, dan saya sudah katakan berkali-kali, pakar-pakar yang ada di dalam bidang The Historical Jesus Study, itu bukan hanya orang-orang Kristen yang konservatif, yang Injili, yang reform, tapi juga orang-orang Kristen yang liberal, yang neo-ortodoks, termasuk para ateis juga ada di situ, para agnostik juga ada di situ, termasuk orang-orang Yahudi. Artinya pakar-pakar yang ada di situ berasal dari spektrum teologis yang berbeda, termasuk dari latar belakang keagamaan maupun yang non-keagamaan. Mereka semua tergabung di dalam bidang studi itu, dan surprise, semua sepakat. Yesus dari Nazaret pernah mengalami penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dan mati melalui proses penyaliban tersebut. Dan itu berarti konsensus kesarjanaan berdasarkan studi kepakaran sejarah kekristenan mula-mula itu memperlihatkan secara mutlak bahwa Quran surat 4 ayat 157 merupakan sebuah kebohongan. Jadi, apakah Yesus disalib? Oh yes. Pertanyaan keempat, apakah Tuhan disalib? No. Nah, saya akan memberikan argumen untuk 2 jawaban yang saya berikan jawaban negatif. No. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan itu Yesus?
Nah, pertanyaan itu hanya valid untuk ditanyakan kalau Anda adalah penganut Unitarianisme. Misalnya Anda percaya akan tauhid. Tapi ingat, Unitarianisme itu bukan hanya tauhid. Orang-orang Yahudi Rabbinik juga Unitarian. Sejumlah sekte Kristen yang lahir pada abad kedua, ketiga, dan seterusnya juga Unitarian. Misalnya para Sabelian. Itu adalah orang-orang yang Unitarian. Nah, catatan kaki saja, konsep ketuhanan bernama tauhid itu tidak pernah ada di dalam sejarah sebelum abad ke-7 diperkenalkan oleh Muhammad. Jadi jangan GR dan jangan mengatakan bahwa semua nabi sebelum Muhammad itu percaya tauhid. Itu omong kosong. Tidak ada bukti bahwa ada konsep bernama tauhid sebelum abad ke-7. Dan kalau ada yang mau challenge saya untuk poin itu, go ahead. Tapi poin saya adalah kalau Anda percaya konsep yang Unitarian, maka mengajukan pertanyaan apakah Tuhan itu Yesus, itu adalah sesuatu yang valid. Karena apa? Unitarianisme percaya Tuhan itu esa, bukan hanya di dalam esensinya, naturnya, tapi juga esa, tunggal, di dalam pribadinya, unipersonal. Nah, itu Unitarianisme yang juga diyakini di dalam konsep tauhid. Artinya kalau Anda percaya Unitarian, mengatakan Tuhan itu Yesus dan Yesus itu Tuhan, sebenarnya Anda mengatakan hal yang sama. Anda tidak mengatakan konsep yang berbeda. Karena ingat, Tuhan itu esa, baik di dalam pribadinya maupun di dalam esensinya. But, kekristenan tidak Unitarian. Kekristenan tidak percaya tauhid. Kekristenan percaya doktrin ketuhanan yang disebut Tritunggal atau Trinitas. Dan rumusan sederhana dan ringkas dari paham Tritunggal adalah Tuhan itu esa di dalam naturnya, sifatnya, beingnya, keberadaannya, esensinya, substansinya, esa. Tapi substansi yang tunggal itu, yang esa itu, berkeberadaan di dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiga pribadi ini berkeberadaan di dalam esensi, natur, substansi yang sama dan yang setara. Itulah sebabnya doktrin itu disebut doktrin Tritunggal. Tri itu berarti 3 pribadi, tunggal itu berarti 1 esensi. Itulah sebabnya rumusan ringkasnya di dalam bahasa Yunani adalah Mia Ousia Tres Hypostasis. Mia Ousia Tres Hypostasis. Nah, kalau Anda percaya doktrin Tritunggal, maka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu benar. Tapi kalau mengatakan Tuhan adalah Yesus itu salah. Saya kasih 2 contoh singkat untuk Anda paham poinnya. Andaikan saja di dunia ini kita hanya mengenal 1 jenis alat tulis yang kita sebut pulpen. Andaikan saja begitu, for the sake of argument. Maka kalau kita hanya mengenal 1 jenis alat tulis, pulpen, maka mengatakan alat tulis adalah pulpen, itu benar. Juga benar kalau kita berkata pulpen adalah alat tulis. Karena tidak ada jenis alat tulis yang lain. Tapi mari kita ubah situasinya. Katakanlah kita mengenal juga ada pensil, ada spidol. Sekarang kita sudah punya 3 jenis alat tulis. Pulpen, spidol, dan pensil. Nah, kalau kita sudah punya jenis alat tulis yang beragam, lebih dari 1, maka berkata pulpen adalah alat tulis itu benar, tapi adalah salah untuk mengatakan alat tulis adalah pulpen. Kenapa? Karena pulpen tidak mewakili keseluruhan member jenis alat tulis yang kita kenal. Karena masih ada pensil, masih ada spidol. Saya kasih 1 contoh lagi untuk Anda lebih gampang memahami logiknya. Andaikan saja di dunia ini kita hanya mengenal 1 jenis warna yang kita sebut warna merah. Andaikan saja begitu. Nah, kalau kita hanya mengenal 1 jenis warna, maka adalah benar untuk mengatakan warna adalah merah, juga adalah benar untuk mengatakan merah adalah warna. Yes.
karena kita hanya mengenal satu jenis warna. Tapi kalau kita mengenal jenis warna-warna yang beragam, hijau, putih, kuning, biru, dan seterusnya, maka adalah benar mengatakan merah adalah warna, tapi adalah salah untuk mengatakan warna adalah merah. Kenapa? Karena merah tidak mewakili keseluruhan member, keseluruhan jenis dari warna yang kita kenal. Demikian pula, kalau orang percaya doktrin Tritunggal, maka adalah benar untuk berkata Yesus adalah Tuhan. Sama seperti adalah benar merah adalah warna, tapi adalah salah untuk mengatakan Tuhan adalah Yesus. Sama seperti adalah salah untuk mengatakan warna adalah merah. Kenapa? Karena Yesus bukanlah satu-satunya pribadi ilahi di dalam doktrin Tritunggal. Masih ada Bapa, masih ada Roh Kudus. Jadi Anda mengajukan sebuah pertanyaan yang bukan hanya berangkat dari asumsi yang salah, tapi juga memperlihatkan, menelanjangi pemahaman Anda yang tidak benar, yang tidak akurat akan isi iman Kristen. Jadi Anda mengajukan pertanyaan yang salah, berangkat dari ketidakmengertian Anda akan isi dari iman Kristen, khususnya doktrin ketuhanannya, khususnya doktrin Tritunggal. Tapi sayang sekali, bukan hanya Anda yang tidak paham, kemudian membuat Anda mengajukan pertanyaan yang falasius, yang salah, tapi bahkan Allahmu pun tidak paham akan doktrin Tritunggal, sehingga menghasilkan pertanyaan yang punya nilai logis yang setara, bahkan sama, paralel dengan isi substansi dari pertanyaan kedua Anda. Al-Maidah ayat 72, surat 5 ayat 72, Allahmu berkata, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Nah, saudara perhatikan, Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Itu adalah statement teologis yang salah. Orang-orang Kristen tidak boleh dan tidak diizinkan untuk mengatakan Allah adalah Yesus. Tuhan adalah Yesus, seperti isi pernyataan Esa maupun isi statement teologis yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai isi iman orang-orang Kristen, yang ironisnya karena dia tidak paham, mengemukakan salah memformulasi isi iman orang-orang Kristen, lalu dia dengan petantang petenteng menjudge orang-orang Kristen sebagai orang-orang kafir, mencas mereka sebagai orang-orang kafir. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Karena menyatakan demikian itu sama dengan mengatakan warna adalah merah, dan sama dengan mengatakan alat tulis adalah pulpen. Padahal di dalam isi iman Kristen harusnya orang berkata Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan adalah Yesus. Sebab ingat, Yesus bukanlah satu-satunya pribadi yang ada di dalam doktrin Tritunggal. Jadi Allahmu memformulasi statement teologis yang tidak mewakili. Itu adalah misrepresentasi, straw man terhadap isi iman Kristen. Dan ironisnya, karena dia melakukan straw man, salah paham, tidak mengerti tentang formulasi doktrin Tritunggal, dia bahkan mengecam orang-orang Kristen sebagai orang-orang kafir karena berkata Allah adalah Isa Putra Maryam, ketika orang-orang Kristen dilarang secara teologis, dilarang secara biblikal, dilarang secara logis untuk menggunakan formulasi Tuhan adalah Yesus, Allah adalah Yesus. Itu simply tidak diperbolehkan. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang keempat, apakah Tuhan disalib? No. Sebab ingat, Tuhan di dalam iman Kristen adalah roh. Roh itu tidak terbatas dan tidak memiliki wujud fisikal, imaterial. Nah, saudara tidak bisa menyalibkan sesuatu yang imaterial. Saudara tidak bisa menyalibkan roh. Dengan kata lain,
Anda mengajukan pertanyaan yang kontradiktif. Itu sama seperti Anda pergi ke restoran, kemudian bertanya kepada pramusajinya, apakah kalian menjual es teh panas? Nah, kalau Anda mengajukan pertanyaan itu, bukan jawaban yang Anda dapatkan, tapi Anda akan segera mendapatkan saran untuk memeriksa kewarasan Anda di rumah sakit jiwa. Karena tidak ada yang namanya es teh panas. Demikian juga mengajukan pertanyaan apakah Tuhan disalib itu adalah sebuah oksimoron. Oksimoron itu adalah contradiction in terms. Mengajukan sebuah statement yang istilah-istilah di dalamnya itu berkontradiksi. Istilah Tuhan dan disalib adalah kontradiksi. Maka mengajukan apakah Tuhan disalib, mengajukan pertanyaan itu, berarti mengajukan sebuah pertanyaan yang kontradiktif. Dan ironisnya bukan hanya Anda yang lakukan itu. 14 abad yang lalu, di Arab Saudi, Allahmu juga pernah melakukan kesalahan yang persis sama dengan Anda, meskipun dia menggunakan contoh yang berbeda. Al-Maidah 75, surat 5 ayat 75. Allahmu berupaya membantah ke doktrin ketuhanan orang-orang Kristen, dan ironisnya dia menyertakan Maria di situ. Dia berkata bahwa keduanya biasa memakan makanan. Keduanya di situ adalah Isa dan ibunya Maria. Nah, pertama, orang-orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Maria adalah Tuhan. Never. Saudara tanya kepada orang-orang ortodoks, termasuk tanya kepada orang-orang Katolik, saudara-saudara yang Katolik, tanya kepada mereka, apakah mereka karena menghormati Maria lalu mereka menyembah Maria sebagai Tuhan? No, di dalam sejarah kekristenan tidak pernah menyembah Maria sebagai Tuhan. Dan ironisnya adalah begini, Tritunggal yang dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, Isa dan Maria. Itu sangat memprihatinkan. Allahmu tidak paham tentang isi dari doktrin Tritunggal. Itu sebabnya dia berpikir bahwa orang-orang Kristen menyembah Maria, padahal sama sekali tidak. Nah, tapi kita kesampingkan tentang Maria. Mari kita fokus kepada Isa. Menurut Allahmu, Isa itu bukan Tuhan karena dia makan makanan. Isa bukan Tuhan karena dia makan makanan. Problem. Makan makanan itu tidak meniadakan kesimpulan bahwa suatu sosok atau suatu pribadi itu Tuhan. Saya sudah buktikan di dalam kuliah saya kemarin tentang Yahweh mengutus Yahweh. Kejadian pasal 18 ayat 7 dan 8, Yahweh ketika menyatakan diri dalam wujud manusia, dia makan ketika disajikan makanan oleh Abraham di pohon terbantin di dekat Mamre. Jadi ketika Yahweh makan makanan dalam wujud manusia, itu tidak meniadakan statusnya sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Yahweh tetap fine-fine aja, tetap adalah Tuhan yang maha kuasa, dan dia makan makanan. Jadi makan makanan itu bukan pembuktian bahwa satu pribadi itu bukan Tuhan. Kedua, keberatan itu hanya bisa bekerja, hanya bisa berhasil kalau orang mengasumsikan paham monofisitisme. Monofisitisme itu adalah sebuah bidat kristologi yang muncul di abad kedua, abad ketiga dan seterusnya, yang percaya bahwa Yesus itu hanya punya satu sifat. Nah, kalau Anda percaya monofisitisme, itu berarti Anda bisa menggunakan logik ini atau itu, either or, Tuhan atau manusia. Nah, kalau dia Tuhan, dia tidak makan. Kalau dia manusia, maka dia makan. Jadi kalau yang makan makanan, dia pasti bukan Tuhan. Itu logika either or, Tuhan atau manusia. Itulah yang diasumsikan, logik itulah yang diasumsikan ketika Tuhanmu keberatan bahwa Isa pasti bukan Tuhan karena dia biasa memakan makanan. Sayang sekali, itu pun merupakan pemahaman yang salah. Karena kekristenan itu tidak monofisit. Doktrin kristologi yang diterima oleh kekristenan yang konservatif, yang ortodoks, yang mayoritas adalah Kristus itu dui natur unipersonal. Sekali lagi, dui natur unipersonal. Dua sifat
satu pribadi dengan dua sifat, sifat manusia, sifat kealahan. Artinya kekristenan itu, doktrin kristologi kekristenan tidak bisa dimengerti secara either or, ini atau itu, Allah atau manusia, tapi both and, keduanya, Allah dan manusia. Jadi kalau Anda mengerti tentang basic doktrin kristologi, yang sayang sekali Allahmu bahkan tidak paham tentang basic doktrin kristologi. Kalau Anda mengerti tentang basic doktrin kristologi, Kristus itu punya dua natur, satu pribadi, maka keberatan keduanya biasa memakan makanan, Isa makan makanan maka dia berkonten, itu adalah keberatan yang falasius. Itu fallacy of either or, seperti yang sudah saya kemukakan di dalam materi kuliah umum saya tentang Yahweh mengutus Yahweh. Nah, sekarang kita unpack keseluruhan argumen ini menjadi sebuah golden ticket, first class, kelas pertama untuk tamasya gratis. Tante Esa, Allahnya, nabinya, semua muslims yang datang ke video Tante Esa bersorak bersama dengan dia, termasuk para apologet muslim yang rajin berbohong mengenai iman Kristen. Pertama, Tante Esa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dua di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan yang salah, yang merupakan false statement, false testimony mengenai iman Kristen. Dan surprise, orang yang memberikan false words, false statement, false claims, false testimony mengenai orang lain untuk mendiskreditkan orang secara tidak adil berdasarkan false statement itu, false testimony, false claims itu. Di dalam teologi Islam, baik di dalam tradisi Syiah maupun di dalam tradisi Sunni, merupakan salah satu dari dosa paling mematikan. Kalau saudara baca di dalam hadis-hadis, ketik saja di sunnah.com itu false testimony, saudara akan ketemu banyak sekali hadis yang mengatakan ada 3 dosa yang paling mematikan, yang sejajar, yaitu syirik, mengasosiasikan seseorang dengan Allah, itu dosa paling mematikan. Tapi bukan hanya itu, tidak hormat terhadap orang tua, tidak menghormati orang tua, dan yang ketiga, memberikan false testimony. Dan hukuman bagi dosa-dosa yang paling mematikan ini adalah neraka yang kekal, hellfire, api neraka. Jadi Esa menyerang iman Kristen, memformulasi argumennya dalam bentuk pertanyaan, tapi ternyata dibuktikan secara mutlak sebagai false statement, false claim, false testimony mengenai isi iman Kristen. Artinya Esa memisrepresentasi iman Kristen melalui pertanyaan-pertanyaannya, dan itu berarti Esa berdasarkan teologi Islam sendiri melakukan salah satu dari dosa mematikan yang mengharuskannya untuk menanggung konsekuensinya, yaitu masuk ke dalam jawab sendiri. Kedua, bukan hanya Esa, Muslims yang datang ke video Esa bersorak bersama dengan Esa, seakan-akan Esa mengatakan kebenaran mengenai iman Kristen, dan kebenaran itu menghancurkan iman Kristen itu sendiri. Mereka yang setuju dengan false statement, false testimony, false claims dari Esa di dalam videonya, Muslims yang setuju dengan itu, ikut melakukan dosa yang sama, dosa mematikan yang sama, dan karena itu bersama dengan Esa, mereka wajib juga termasuk di dalam golden ticket untuk tamasya gratis menuju ke ketiga. Bukan hanya Esa, bukan hanya Muslims yang bersorak bersama dengan dia, tapi telah dibuktikan Al-Maidah 72, Al-Maidah 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan false testimony
false claim, false statement mengenai iman Kristen, dan ironisnya karena dia tidak paham yang menghasilkan false testimony, false claim mengenai isi iman Kristen, dia mencas, menuduh, mencap orang-orang Kristen sebagai orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan false testimony mengenai iman Kristen. Maka bersama dengan Esa, bersama dengan Muslim yang bergerombol menyoraki Esa, Allah Subhanahu wa taala harus ada di pesawat yang sama dengan golden ticket yang sama dengan yang dipegang oleh Esa menuju ke, jawab sendiri, yang keempat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi Muhammad nabi dari Allah Subhanahu wa taala pun wajib setuju dengan false statement dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Maidah 72, Al-Maidah 75. Dan karena itu, sama seperti Muslim yang bersorak bersama dengan Esa menyetujui false statement dari Esa mengenai iman Kristen, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wajib mendampingi Allah Subhanahu wa taala di atas pesawat yang sama dengan golden ticket yang sama, berangkat tamasya ke. Tapi juga bukan hanya itu, para apologet Muslim Sanihu Munir, Munsir Situmorang, Menakem Ali, Edi Prayitno, Irena Handono, Insan Mokoginta, dan kawan-kawan, daftarnya sangat panjang, Yahya Waloni, Tante Kainama, dan lain-lain, yang selama ini terus-menerus menciptakan klaim-klaim bohong mengenai iman Kristen dengan tujuan untuk mendiskreditkan iman Kristen, yang selama ini kekristenan menanggapi itu dengan santai, tidak ingin gubris, tapi kok lama-kelamaan kalau tidak digubris maka orang-orang ini kok merasa mereka benar. Dan itu sebabnya saya ada di YouTube, memberikan counter argumen terhadap kebohongan demi kebohongan yang diciptakan oleh para apologet Muslim mengenai kekristenan, tetapi juga bukan hanya tentang mereka, tetapi juga serangan-serangan teologis yang dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad mengenai kekristenan dan iman Kristen. Para apologet Muslim ini karena telah memberikan atau menciptakan false claim, kebohongan demi kebohongan mengenai iman Kristen, maka saya kira pesawatnya masih muat untuk mereka semua ada di pesawat yang sama dengan golden ticket yang sama yang telah berhasil diraih dengan gemilang, didapatkan dengan penuh perjuangan oleh Tante Esa, golden ticket untuk tamasya gratis menuju ke. Nah, Tante Esa, Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, para apologet Muslim sekalian, silakan menanti jam penerbangan tamasya gratis. Jangan lupa tiketnya tidak boleh hilang, golden tiketnya tidak boleh hilang. Karena golden tiket itu akan membuat Anda boleh masuk ke dalam pesawat untuk tamasya gratis itu. Jam penerbangannya akan disampaikan oleh Jibril. Jadi mari kita tunggu wahyu dari Jibril untuk memberitahukan kepada kita kapan, jam, menit, dan tanggal keberangkatan dalam rangka tamasya gratis dengan menggunakan sebuah golden ticket yang inklusif di dalamnya, termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan bersama dengan Esa. Tamasya gratis sebagai konsekuensi dari mengemukakan false testimony mengenai iman Kristen. Nah, akhirnya saudara-saudaraku yang Muslim, video tanggapan ini tidak dimaksudkan untuk melecehkan Anda. Video tanggapan ini juga tidak dimaksudkan untuk menghina Anda. Tetapi itu memperlihatkan bahwa formulasi argumen serangan Anda terhadap kekristenan itu adalah formulasi yang amburadul, yang sembrono, sehingga kalau kita menggunakan logik yang sama dari argumen-argumen kalian, maka hasilnya adalah sesuatu yang fatal bagi Anda sendiri. Jadi saya tidak kritik. Kekristenan tidak anti kritik. Tetapi kalau Anda mau mengkritik kekristenan, ya mikir yang benar, begitu loh. Supaya kritikan Anda tidak berbalik dan menghantam kepala Anda sendiri. Bahkan Tante Esa
dengan satu video berdurasi lebih dari 10 menit kurang lebih, Anda berhasil meraih sebuah golden ticket yang inklusif. Bukan hanya Anda, bukan hanya Muslims, bukan hanya para apologet Muslims, tetapi Anda sekaligus menaikkan Allahmu dan Nabinya ke atas pesawat yang sama untuk tamasya gratis, untuk menanggung konsekuensi mengemukakan false claim, false testimony, false words, false statements mengenai iman Kristen. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda sekalian.